Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Putri, NIM 5504190022. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Uang Elektronik atau e-money. Saya akan menjelaskan dari bab 1 sampai bab 3 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tugas penulisan akhir. Laporan tugas akhir. Pengaruh perilaku konsumen terhadap penggunaan uang elektronik atau e-money. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat saat ini disertai dengan inovasi yang penggunaannya semakin efisien, aman, nyaman, dan cepat. Kemajuan teknologi ini sangat mempermudah aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut mempengaruhi gaya hidup masyarakat menjadi lebih instan dan cenderung konsumtif yang berdampak pada meningkatnya jumlah transaksi di masyarakat. Banyaknya jumlah transaksi di masyarakat, maraknya kasus pemalsuan uang, tingginya jumlah uang beredar, serta besarnya biaya operasional yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setiap tahunnya untuk mencetak, menyimpan, mendistribusikan, dan memusnahkan uang. Hal-hal tersebut menjadi latar belakang Bank Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk berinovasi memberikan layanan yang aman, mudah, dan praktis saat penggunanya melakukan transaksi. Sehingga terciptalah sistem pembayaran menggunakan uang elektronik atau lebih dikenal dengan e-money. Uang elektronik atau lebih dikenal dengan e-money adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uang terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, uang yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali atau top up. Pesatnya kemajuan teknologi membuat para pengusaha memanfaatkan peluang ini dengan berinovasi memanfaatkan teknologi tidak terkecuali dalam dunia keuangan. Finansial teknologi atau vintage adalah inovasi dari para pelaku ekonomi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dana merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi finansial, hadir dengan tujuan meningkatkan kondisi keuangan Indonesia melalui layanan pembayaran dan transaksi secara non-tunai dan non-kartu. Munculnya electronic money sebagai salah satu pembayaran dan transaksi yang sah telah diatur dalam sejumlah regulasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 PBI 2009 tentang uang elektronik sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk menciptakan less cash society di Indonesia. Tujuan dari uang elektronik adalah sebagai alat pembayaran yang memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi tanpa perlu membawa uang tunai. Selain itu, pengguna uang elektronik tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang seperti permen akibat penjual tidak memiliki uang kembalian bernilai kecil. Uang elektronik juga menawarkan transaksi lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang cash, khususnya untuk transaksi bernilai kecil, serta dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi, misalnya transaksi di jalan tol, dan juga di bidang transportasi umum seperti kereta api atau transaksi di minimarket. Besarnya manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh penggunaan e-money ini membuat saya ingin mengetahui sejauh mana pengaruhnya di masyarakat, sehingga saya tertarik untuk membuat tugas akhir yang berjudul Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan e-money. Studi kasus penggunaan dana. Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang saya kemukakan di tugas akhir ini yaitu 1. Bagaimana pengaruh perilaku konsumen terhadap penggunaan e-money? Yang kedua, apa saja perilaku konsumtif yang ditimbulkan dalam penggunaan e-money? Dan yang ketiga, bagaimana cara menggunakan e-money? Selanjutnya tujuan penulisan tugas akhir. Sesuai dengan rumusan masalah,
Maka tujuan dari penulisan akhir ini yaitu 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perilaku konsumen terhadap penggunaan e-money. Yang kedua, untuk mengetahui perilaku konsumtif yang ditimbulkan dalam penggunaan e-money. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan e-money. Selanjutnya, manfaat penulisan tugas akhir. Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu 1. Manfaat teoritis. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, terutama mengenai teknologi ekonomi sebagai pelengkap kajian teoritis mengenai perilaku konsumtif yang berkaitan dengan penggunaan uang elektronik. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi penulis, penulisan ini dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh perilaku konsumen terhadap penggunaan uang elektronik dan juga dapat menjadi referensi bagi pihak penyelenggara uang elektronik untuk meningkatkan kualitas yang diberikan. Bagi universitas, penulisan ini dapat menjadi referensi khususnya mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang akan meneliti penggunaan uang elektronik. Bagi pembaca, penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga bahan referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai perilaku konsumtif dan kaitannya dengan penggunaan uang elektronik. Bab 2. Profil perusahaan. A. Sejarah perusahaan. Dana merupakan perusahaan yang berdiri di bawah naungan PT SPI Debit Indonesia Koe yang didirikan tahun 2017 oleh Vincent Iswara sebagai pendiri. Dana merupakan perusahaan asal Indonesia yang bergerak di bidang teknologi finansial atau vintage yang menyediakan layanan yang memungkinkan masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi secara non-tunai dan non-debit. Dana termasuk perusahaan besar, di mana sejak dirilis hingga akhir Juli 2021, perkembangan bisnisnya cukup baik hingga tembus 79 juta pengguna dengan transaksi perharinya mencapai 1,5 juta transaksi. Dana dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi seperti pembayaran e-commerce, Bukalapak, pembelian tiket Tix ID serta transfer pulsa dan saldo digital Dana. Untuk pengisian saldonya sendiri, pengguna dapat melakukan top up melalui bank yang bermitra dengan Dana dan outlet seperti Alfamart dan Alfamidi. Dana telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan telah memenuhi ketentuan yang diisyaratkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga teknologi finansial Indonesia. Dana hanya bekerja sama dengan bank-bank nasional, di antaranya Bank Mandiri, BCA, BNI, BTN, BRI, Simniaga, Paninbank, Bank Permata, dan Bank Sinarmas. Dompet digital Dana tidak dapat menyimpan uang siapapun kecuali uang yang diletakkan di rekening penampungan untuk dana balance pengguna. Selain meningkatkan inklusi keuangan, kehadiran Dana di Indonesia karena melihat berbagai faktor antara lain karena transaksi tunai sudah tidak efisien, teknologi yang semakin maju sehingga semuanya ingin serba cepat, pertumbuhan sektor baru seperti e-commerce dan bisnis online, serta Dana ingin mendukung komitmen pemerintah untuk menjadikan ekonomi digital sebagai tumpuan utama ekonomi nasional. Selanjutnya, makna logo Dana. Dalam logo Dana ini terdapat simbol warna putih yang diartikan sebagai bentuk uang di dalam sebuah lingkaran berwarna biru. Warna biru itu sendiri melambangkan tentang aplikasi, yaitu elegan, canggih, dan dapat mewakili keunggulan. Selanjutnya, produk dan layanan. Produk dan layanan yang ada pada aplikasi Dana sendiri cukup banyak, yaitu yang pertama, mobile rechange adalah layanan yang bisa digunakan untuk mengisi pulsa. Yang kedua, games adalah layanan yang digunakan untuk koin atribut pada games tertentu yang sudah bekerja sama dengan Dana. Yang ketiga, electricity, yaitu layanan yang digunakan untuk pengisian token listrik atau pembayaran listrik. Yang keempat, cash out, merupakan layanan transfer sesama pengguna Dana. Yang kelima, Dana kaget, yaitu layanan yang hanya digunakan oleh kelompok kecil yang berguna untuk membagikan uang kepada temannya, atau bisa disebut dengan arisan. Yang keenam, ada water, merupakan layanan yang digunakan untuk pembayaran air atau PDAM. Yang ketujuh, telepon,
merupakan layanan yang digunakan untuk pembayaran telepon. Yang kedelapan, BPJS merupakan layanan pembayaran BPJS Kesehatan karena dana sendiri bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yang kesembilan, voucher kode, yaitu untuk digunakan voucher Google Play. Yang kesepuluh, installment adalah layanan dalam pembayaran kredit motor atau mobil ke perusahaan-perusahaan finance yang sudah bekerja sama dengan Dana. Yang ke-11, internet adalah pembayaran internet berlangganan seperti IndiHome. Yang ke-12, insurance adalah pembayaran asuransi selain BPJS Kesehatan yang sudah bekerja sama dengan Dana, di antaranya asuransi Bintang dan Jiwasraya. Selanjutnya yang ke-13, kabel TV adalah pembayaran TV kabel yang bekerja sama dengan Dana. Yang ke-14, mobile postpaid adalah layanan pembayaran internet unlimited bulanan. Yang ke-15, Tix ID adalah layanan pembayaran menggunakan tiket bioskop pada Tix ID. Yang ke-16, zakat dan donasi, yaitu layanan berdonasi dan berzakat yang dapat dilakukan dengan Dana. Visi dan misi perusahaan. Visi menjadikan setiap pelaku kegiatan ekonomi di negeri ini makin produktif dan berdaya saing tinggi sehingga ekonomi berkembang signifikan. Visinya sebagai platform yang menjadi solusi untuk semua transaksi digital non-tunai, baik online maupun offline. Selanjutnya, budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang diterapkan oleh Dana yaitu 1. Keseruan dalam bekerja. Yang kedua, nilai positif yang dibangun. Yang ketiga, bersama untuk berkembang. Selanjutnya, kelebihan aplikasi Dana. Yang pertama, bisa bayar tagihan dan kebutuhan sehari-hari dimanapun dan kapanpun tanpa perlu antri lagi secara online, karena bisa dilakukan dengan di rumah saja dan hanya menggunakan telepon seluler. Selanjutnya, kelebihannya yaitu bisa melakukan pembayaran di banyak merchant. Yang ketiga, selalu ada promo menarik. Kelebihan dari Dana adalah banyaknya promo-promo menarik. Promo biasanya berupa potongan harga hingga cashback saldo yang menggiurkan. Yang keempat, bisa transfer ke bank lain tanpa biaya admin. Keuntungan lainnya yaitu pengguna Dana bisa melakukan transfer dari saldo Dana ke rekening bank secara gratis tanpa biaya admin. Selanjutnya, cara membuat aplikasi Dana. Yang pertama, unduh aplikasi Dana di perangkat Android maupun iOS. Yang kedua, buka aplikasinya. Yang ketiga, masukkan nomor ponsel, lalu klik lanjut. Yang keempat, masukkan kode OTP yang telah dikirimkan. Yang kelima, buat kode PIN. Yang keenam, akun sudah dibuat. Setelah akun terbuat, harus melakukan upgrade. Caranya yaitu 1. Buka aplikasi Dana. 2. Pilih bagian saya. Yang ketiga, verifikasi akun saya. Yang keempat, foto iktp milik kita. Yang kelima, ambil foto selfie beserta iktp. Yang keenam, pastikan data sesuai dengan iktp. Yang ketujuh, proses verifikasi. Yang lalu selesai. Bab 3. Tinjauan pustaka. Pengertian uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah alat tukar atau standar pengukuran nilai kesatuan hitung yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lainnya yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang diantaranya yaitu 1. Sebagai alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan nilai, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Selanjutnya, fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang diantaranya 1. Sebagai alat pemindah kekayaan. Yang kedua, sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sebagai alat pembayaran yang sah. Yang keempat, sebagai alat pembayaran utang.
dan yang kelima sebagai penimbun kekayaan. Selanjutnya yaitu jenis uang. Jenis uang dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, jenis uang berdasarkan pembuatannya. Uang berdasarkan pembuatannya dibagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Selanjutnya, jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, uang kartal, yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas. Selanjutnya yaitu uang giral, yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, biljet, giro, atau perintah pembayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Yang ketiga, uang berdasarkan nilainya. Uang berdasarkan nilainya dibagi menjadi dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Evolusi sistem pembayaran. Fungsi dan bentuk uang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dari evolusi sistem pembayaran atau payment system. Pembayaran yang dimaksud ialah cara bagaimana transaksi dilakukan dalam perekonomian. Sistem pembayaran telah berubah sepanjang waktu, demikian pula dengan bentuk uang. Pada awalnya, emas digunakan sebagai alat pembayaran utama, kemudian berevolusi menjadi kertas seperti cek dan uang kertas. Orang-orang menggunakan uang tunai sebagai instrumen pembayaran seperti uang kertas dan koin, yang hingga kini instrumen pembayaran tersebut tetap digunakan dimanapun. Keberadaan sistem pembayaran non-tunai memudahkan banyak orang dan turut melahirkan berbagai jenis metode pembayaran non-tunai yang mudah, cepat, dan efisien. Dengan demikian, perkembangan sistem pembayaran sangatlah pesat, berawal dari teknik barter, kemudian menjadi logam mulia. Namun karena dinilai terlalu mahal, maka diganti yaitu secara umum atau yang kita kenal sebagai uang fisik, berupa uang kertas dan uang logam. Di era modern seperti ini, perkembangan uang mengikuti perkembangan zaman. Mulai muncul adanya berbagai bentuk uang elektronik atau kartu baik berupa ATM, kartu kredit, dan electronic banking. Selanjutnya, sejarah uang elektronik. Perkembangan uang elektronik sendiri dimulai sejak tahun 1960. Saat itu perusahaan komputer raksasa IBM bekerja sama dengan American Airlines menciptakan suatu sistem yang disebut Semi-Automatic Business Research Environment yang memungkinkan kantor-kantor American Airlines untuk dipasangkan dengan terminal yang terhubung dengan jaringan telepon yang memungkinkan perusahaan mengecek secara langsung jadwal keberangkatan, ketersediaan kursi, dan secara digital membuat pesanan yang kemudian bisa dibayarkan menggunakan sistem kredit. Pada tahun 1970-an, bank di Amerika dan Eropa telah menggunakan mainframe komputer untuk melacak transaksi antar cabang bank lain. Sistem ini terbukti sukses melewati batasan internasional pertukaran kurs yang dibutuhkan. Selanjutnya, pengertian uang elektronik. Secara sederhana, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uang terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12 PBI/2009, uang elektronik adalah pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang keempat, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
Selanjutnya jenis uang elektronik. Jenis uang elektronik berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas dibagi menjadi dua, yaitu uang elektronik regis dan uang elektronik unregis. Selanjutnya pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah sebuah studi psikologis yang mempelajari suatu individu atau organisasi terhadap sebuah produk. Menurut Kotler dan Kettler tahun 2008, keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu ada 4. Yang pertama, faktor sosial. Yang kedua, faktor budaya. Yang ketiga, faktor pribadi atau personal. Dan yang keempat, faktor psikologis. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Menurut Amirullah tahun 2002, pengambilan keputusan konsumen adalah suatu proses di mana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sedangkan menurut Setiadi tahun 2010, proses pengambilan keputusan terdiri dari 5 tahapan, yaitu 1. Pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan membeli, dan yang kelima perilaku sesudah pembelian. Selanjutnya ini ada penelitian terdahulu tentang uang elektronik. Yang pertama ada penelitian yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Produk Baru. Studi kasus uang elektronik kartu flash BCA. Penelitian yang dilakukan oleh Denny Rahmatsyah dari Program Studi Magister Manajemen Universitas Indonesia. Hasil dari penelitian ini ialah minat penggunaan kartu flash BCA dipengaruhi persepsi manfaat, sikap, persepsi kontrol perilaku, dan norma objektif. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan objek penelitian konsumen pengguna flash. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Safitri tahun 2017 dengan judul Pengaruh Keamanan dan Kemudahan Terhadap Kepuasan Pelanggan Berbelanja di Tokopedia, bahwa keamanan dan kemudahan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Yulisa Saptawati tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan, Keamanan, dan Manfaat Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank BRI Cabang Bulukumba. Hasil penelitiannya yaitu ternyata keamanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulan Ayu Lestari 2019 tentang pengaruh kemudahan penggunaan dan keamanan bertransaksi melalui aplikasi Shopee terhadap minat pembelian ulang konsumen. Penelitian ini menyatakan bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap minat pembeli ulang konsumen. Dengan ini nilai kontribusi sebesar 65,4% dan keamanan bertransaksi online berpengaruh positif dengan nilai kontribusi yang diberikan sebesar 30,7%. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Sri Maharsri dan Feni tahun 2006 dalam jurnalnya yang berjudul Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan dan Pengaruh Kepercayaan Terhadap Loyalitas Penggunaan Internet Banking di Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan apakah kepercayaan mempengaruhi loyalitas pengguna terhadap Internet Banking di Surabaya. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 106 yang merupakan pengguna internet banking dari BCA, Lipo, Mandiri, Niaga, BII, Permata, Bukopin, dan Mega. Alat statistik yang digunakan adalah structural equation modeling
Data dianalisis dengan menggunakan software statistik LISREL 8.30. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa opportunistic behavior control merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap internet banking, diikuti oleh share value dan komunikasi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kepercayaan berperan sebagai faktor yang mempengaruhi loyalitas pengguna internet banking. Perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel yang diuji adalah kepercayaan terhadap loyalitas kepada pengguna internet banking. Sekian dari saya, terima kasih.